Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan saya Bu Nur dengan materi Bahasa Indonesia kelas 9. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak semua. Meskipun dengan situasi pandemi saat ini, kita harus semangat belajar dan tentunya tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Baiklah, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang materi teks diskusi. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai bersama dalam kesempatan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kompetensi yang kedua yaitu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Apa itu diskusi? Dari gambar ini, apa yang terpikirkan dari kalian mengenai kata diskusi? Nah, pasti ketika kalian sedang belajar di kelas, pernah ya melakukan yang namanya kegiatan berdiskusi. Misal, ketika kalian sedang mengadakan ujian, lalu kalian berdiskusi dengan teman untuk mendapatkan sebuah jawaban. Apakah itu merupakan suatu kegiatan diskusi yang benar? Jawabannya tidak ya. Nah, lalu apa itu diskusi yang benar? Jadi, diskusi merupakan suatu interaksi komunikasi yang terjalin antara dua pihak, baik pihak antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa inti dari pengertian diskusi yaitu bertukar ide atau gagasan dan juga pendapat dari kedua belah pihak mengenai sebuah topik yang sedang dibahas. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu pengertian dari diskusi. Lalu, bagaimana dengan teks diskusi? Nah, teks diskusi adalah sebuah tulisan yang memberikan dua pendapat yang berbeda, baik pendapat pro atau mendukung maupun pendapat kontra atau menentang. Perbedaan pendapat yang muncul akan saling membantu kedua belah pihak, yaitu pihak pro dan kontra, untuk dapat saling bertukar pikiran terhadap topik yang dibahas. Dengan adanya teks diskusi, yaitu untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat dari beberapa pendapat pro maupun pendapat kontra, sehingga kedua belah pihak dapat menyimpulkan atau memecahkan suatu masalah yang sedang dibahas. Lalu, ciri-ciri dari teks diskusi itu bagaimana sih? Nah, ciri yang pertama, struktur dari teks diskusi terdiri atas isu, argumen, dan simpulan. Nah, untuk struktur yang lebih jelasnya, insya Allah akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Lalu, ciri yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif. Artinya, informasi di dalam teks diskusi ini mengandung gagasan atau pendapat dari kedua belah pihak yang memiliki alasan yang dapat dipakai sebagai bukti yang kuat. Terakhir, yaitu menerapkan unsur kebahasaan, yaitu misalnya ada pemakaian konjungsi, kalimat aktif, kata rujukan, dan lain-lain. Untuk unsur kebahasaan, insya Allah juga akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi, itulah ciri-ciri dari teks diskusi. Demikian pembelajaran hari ini. Silahkan kalian pelajari dan buat ringkasannya ya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.